Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam siaran Oase Rohani Katolik hari Minggu 25 Juni 2017. Dan berbahagia sekali kita hari ini ditemani oleh Pastor Bonifacio Oni SDB. Dan saya Bernadette Marita akan menemani Pastor Oni dan Anda semua kurang lebih selama 1 jam ke depan. Baiklah, kita menyapa salam damai kepada Pastor Oni yang sudah berada di studio pada hari ini. Salam damai Pastor Oni. Salam damai Marita, salam damai pemirsa sekalian, apa kabar? Ya, tentu bersehat dan bersemangat ya Pastor Oni. Baiklah, kita akan awali jumpa kita dengan sebuah doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Pastor Oni. Baik, kita memulai renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk menikmati hari yang baru. Terima kasih atas segala yang telah kami terima dari kemarin sampai pada hari ini. Ya Bapa, tetaplah menjaga kami, tetaplah memberikan kami semangat. Semoga kami semakin dapat melihat terang-Mu dalam menapaki setiap peristiwa yang kami hadapi. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami cintai khususnya, semoga mereka selalu dalam keadaan yang sehat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, antifon pembuka untuk hari ini adalah Tuhanlah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi raja yang diurapinya. Selamatlah umat-Mu ya Tuhan, berkatilah pusaka-Mu, gembalakan dan dukunglah mereka selama-lamanya. Bacaan hari ini diambil dari kitab Yeremia bab 20 ayat 10 sampai 13. Aku Yeremia telah mendengar bisikan orang banyak. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang memuji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Tuhan, sudilah dengarkan rintihan umat-Mu. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Tuhan, karena Engkaulah aku menanggung cela, karena Engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Tuhan sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Sebab kasih setia-Mu yang besar
jawablah aku. Dengan pertolongan-Mu yang setia, jawablah aku ya Tuhan, sebab baiklah kasih setiamu. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Tuhan sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Tuhan sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5 ayat 12 sampai 15. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang. Dan karena dosa itu, masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendengar terkasih, baiklah kita dengarkan bacaan Injil yang akan dibacakan oleh Pastor Oni dari Matius 10 ayat 26 sampai 33. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan terbuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah di dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun daripadanya akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Sebab orang yang mengakui aku di depan manusia, akan kuakui di depan Bapa-Ku di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan kusangkal juga di depan Bapa-Ku yang ada di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyimak permenungan yang akan dibawakan oleh Pastor Oni untuk kita semua. Pastor Oni, dari Ya. firman Tuhan hari ini, khususnya bacaan pertama, kiranya kabar sukacita apa yang ingin disampaikan? Baik, bagi saya sendiri di bagian bacaan pertama dan kedua khususnya, saya lebih mau menekankan untuk memulai daripada bagian Mazmur tersebut yang kita dengarkan tadi. Itu jelas menggambarkan situasi orang-orang yang sedang dianiaya, orang-orang yang habis diteror, ketakutan, kecewa, bingung. Tapi walaupun begitu, mereka tetap menaruh kepercayaan mereka kepada Tuhan secara penuh. Dan mereka tetap berdoa untuk diberikan bimbingan dan pertolongan. Ya, tadi kita dengar di Mazmur itu kata-katanya adalah sudilah dengarkan rintihan umatmu. Biasanya kalau ketika orang sudah sampai kata merintih itu sudah seperti hopeless ya, sudah tidak punya harapan lagi. Tetapi di sini mereka masih berani melihat ada titik terang yang bisa memberikan mereka pertolongan di setiap kesulitan-kesulitan mereka. Nah, situasi tersebut khususnya pada zaman itu, di bacaan pertama kita dengar dari kitab Yeremia, situasi tentang para nabi dan murid-murid Tuhan yang masa itu mungkin sekali bisa saja terjadi pada diri kita, yaitu situasi orang-orang yang dikejar, diteror, ditakut-takuti, bisa saja terjadi sama diri kita di zaman sekarang ini. Apalagi dalam mewartakan ajaran kasih Tuhan itu enggaklah mudah ya. Pasti yang namanya halangan, namanya kesulitan, namanya perlawanan khususnya akan selalu ada pada saat kita mau mewartakan ajaran baik gitu. Nah, walaupun begitu, kita bisa melihat segala sesuatu di dalam di dalam terang Tuhan sendiri. Jangan sampai apa yang kita rasakan, kekecewaan, kebingungan tadi itu hanya kita sokong dengan diri kita sendiri, tapi taruhlah kesengsaraan kita di dalam kesengsaraan Kristus yang sekarang ini. Tapi di sini kita kembali melihat si Nabi Yeremia ya. Sebelumnya saya menyarankan untuk marilah teman-teman, para pemirsa Hidup TV, para pendengar radio juga mau membaca kembali dari awal kitab Yeremia. Wah, panjang panjang, tapi itu bisa memberikan kita gambaran lebih bagus lagi tentang situasi yang lebih jelas, yang lebih nyata tentang keadaan tersebut. Ini yang kitab Yeremia ini udah kayak, kalau kita baca udah kayak novel gitu ya. Gambarannya bagus, ceritanya juga bagus, tidak membosankan. Nah, di sini Nabi Yeremia, situasinya yang dialami juga dia mengalami kebingungan, mengalami kekecewaan, mengalami kesedihan, mengalami ya pokoknya yang sengsara-sengsara gitu. Bahwa dia itu diminta oleh Tuhan untuk mewartakan ajaran-ajaran yang baik. Nah, kemudian dia menjawab permintaan Tuhan tersebut, oke, saya mau memberi ajaran-ajaran yang baik, ajaran kasih Tuhan kepada semua orang. Tapi yang dia rasakan ya itu tadi, rasa sengsara, rasa sedih, dipermalukan teman-temannya, ada ancaman pembunuhan. Bahkan pada akhirnya dia juga mempersalahkan Tuhan gitu ya. Dia mempersalahkan Tuhan, kenapa? Loh, engkau itu Tuhan, memberikan aku tugas seperti ini, tugas yang baik seperti ini, kenapa sampai akhirnya aku juga malah mendapatkan kesengsaraan? Bukankah kalau aku diberikan tugas dari Tuhan sendiri, aku mendapat sesuatu yang baik? Pikirannya dia seperti itu. Tapi yang terjadi kenyataannya beda ya. Kenyataannya beda, dia jadi bahan tertawaan, jadi bahan olokan, bahan cacian ya. Bahan cacian juga. Akhirnya dia banyak kehilangan sahabat-sahabatnya. Dia seperti sendiri saja. Dan kemudian lebih ngeri lagi ya, itu mendapat ancaman-ancaman pembunuhan. Dia mau dihilangkan nyawanya. Tapi walaupun begitu, akhirnya Yeremia tidak memilih untuk mundur. Dia tidak memilih untuk mundur, dan dia menyerahkan kembali hidupnya kepada Allah untuk tetap melanjutkan tugas-tugasnya.
Dia tidak lagi menyerahkan tugasnya kepada Allah. Tuhan, ini aku tidak sanggup menerima tugasnya, aku kembalikan kepadamu, tidak. Tapi dia malah menyerahkan dirinya kepada Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan untuk bisa melanjutkan ajaran-ajaran Tuhan tersebut. Nah, apa yang membuat ia tetap yakin, tetap percaya bahwa dia bisa melaksanakannya walaupun dia merasakan kesusahan tersebut? Cuman satu, iman. Dia punya iman yang besar, kepercayaan yang besar kepada Tuhan, sehingga ia sampai sangat-sangat yakin bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan dia. Tuhan selalu ada bersama dia dalam keadaan apapun. Tuhan ada di sisiku, walaupun aku sedang sengsara ini. Dia mencoba untuk melihat segala sesuatunya dalam segi yang positif. Nah, peristiwa yang terjadi pada Yeremias tadi itu sudah saya katakan sangatlah mungkin terjadi pada diri kita. Sekarang reaksi kita setelah kita melihat contoh dan teladan Yeremia bagaimana pada saat kita mau melakukan tugas kita masing-masing, ya. Paling tidak masing-masing diri kita itu sudah kayak pemimpin, sama seperti Yeremia. Dia memimpin orang lain untuk menyebarkan ajaran cinta kasih. Masing-masing dari kita juga adalah pemimpin, paling tidak untuk dirinya sendiri. Pada saat kita mengalami kesusahan, kebingungan, kesedihan, bahkan ketidakpercayaan kepada orang lain, apa yang kau lakukan? Ada pepatah mengatakan, pada saat engkau sedang marah, janganlah engkau membuat keputusan, ya, karena Betul. pasti nanti hasilnya Bisa salah berantakan, keputusannya ya. pasti berantakan. Atau pada saat engkau sedang bahagia, happy, jangan pernah membuat sebuah janji. Itu juga pasti nanti tidak akan ditepati. Karena yang kita kedepankan adalah cuma perasaan-perasaan saja daripada kenyataan yang ada. Di sini dari Yeremia kita mencoba kembali untuk mengambil situasi yang benar. Yaitu percaya kepada Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk menghadapi segala masalah yang ada. Nah, keberanian Yeremia tadi untuk membangun kepercayaan kepada Tuhan ini jugalah kita buat kepada diri kita. Sekarang kita belajar nih bagaimana membangun kepercayaan kepada Tuhan. Yang pertama, tidaklah mudah, ya, paling tidak dari pengalaman saya sebagai pastor gitu, kalau lagi konsultasi, lagi ngobrol sama orang, pasti ada season, ada saat-saat di mana orang mengatakan, aku sudah tidak percaya sama Tuhan lagi gitu. Aku sudah tidak mau menempatkan diriku di depan Tuhan lagi karena sia-sia gitu. Aku udah banyak berdoa, aku udah banyak memberikan diriku dalam pelayanan, tapi kok hidupku begini-begini saja, gitu ya, banyak sekali. Nah, sekarang kita coba. Pertama, bagaimana kita bisa membangun kembali relasi pribadi kita dengan Tuhan. Yang pertama, cobalah kita mengingat-ingat kembali peristiwa yang sudah terjadi dalam diri kita. Sudah berapa banyakkah Tuhan berbuat baik dalam diriku? Walaupun kamu dikecewakan pada saat itu, pada saat kamu sedang ingin berbuat baik, kamu dikecewakan, tapi pasti ada satu peristiwa bahwa Tuhan juga pernah baik sama dirimu. Ingatlah itu. Hal-hal apa saja, kebaikan apa saja yang sudah aku terima dari Tuhan di dalam hidupku. Lalu yang kedua, setelah itu jadikanlah masa itu di mana Tuhan adalah sahabatmu yang sejati. Berbagilah dengan dia dan libatkanlah selalu Tuhan di dalam setiap peristiwa yang sedang kau lakukan. Nah, ini kuncinya. Seringkali orang pada saat dia sedih, kecewa, dia tidak pernah melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia hanya melibatkan emosinya, perasaannya saja, yaitu egonya sendiri. Karena biasanya kita memang tidak jauh ingin membela diri, ingin menang terhadap situasi diri. Nah, tapi di sini berbeda. Tempatkanlah Tuhan di dalam setiap peristiwa-peristiwamu. Lalu karena bila hanya percaya kepada manusia saja, tapi tidak memberikan ruang pada Tuhan, itu nanti ya jadinya kayak kita membangun rumah di atas pasir. Ya. Ingat itu, membangun rumah di atas pasir,
kelihatannya memang mewah, kelihatannya memang gede, kelihatannya memang kuat, tapi pada saat ada ujian, ada angin besar, ada badai, ada hujan besar, rumah itu pasti runtuh. Nah, seperti itu. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan. Jadi cobalah untuk selalu memberikan ruang, tempat kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita nantinya yakin bahwa kita sedang membangun rumah di atas batu karang yang kuat. Begitu. Dan juga perlu diperhatikan adalah manusia itu karena kelemahan kita ya, sering tertipu oleh hal-hal yang kelihatan saja. Ya. Ya, yang terlihat itu yang kita jadikan acuan. Sayangnya di situ. Atau hanya melihat hasil-hasil yang sudah jadi saja, senang dipuji. Nah, itu juga memandang persoalan yang terjadi lebih kepada musibahnya. Lebih kepada sedihnya, lebih kepada sengsaranya, lebih kepada jatuhnya. Bahkan kadang-kadang lebih suka terlihat kita sengsara supaya kita diperhatikan. Ya. Saya punya account Facebook, tapi saya nggak pernah ngikutin wall depannya itu lagi. Jadi saya langsung masuk ke grup untuk ngelihat grup-grup yang ada ya. Saya ngikutin grup fotografi, videografi, jual beli barang second, gitu ya. Kita ya kemampuan saya cuma bisa beli barang second. Karena kenapa saya nggak mau masuk ke depan wallnya itu tadi? Karena teman-teman saya banyak juga yang dari anak remaja sampai yang dewasa, tapi biasanya yang saya tidak suka kalau ada orang misalnya yang semakin ingin terlihat kasihan di depan orang lain, semakin kelihatan sengsara, sedih gitu ya, naruh botol infus di foto, kemudian Tuhan, dia tulis statusnya, Tuhan hapuskanlah penderitaan ini daripadaku gitu. Nanti ada yang komen, kenapa say? Aku nggak apa-apa, jawabnya gitu ya. Nah, itu saya masih belum bisa mengerti keadaan-keadaan seperti itu. Nah, itu malah membuat kita tidak bisa berhasil untuk membangun relasi, tidak mungkin berhasil menempatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, itu malah kita mau menjauhkan dan malah membuat egois diri kita sendiri yang semakin ditampakkan. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, jadi perlu ada yang namanya persahabatan dengan Tuhan itu haruslah sejati. Janganlah menjadi luntur dan goyah karena penilaian orang lain yang berpikir lebih duniawi. Jadi kita kadang-kadang lebih percaya kepada orang lain yang pikirannya lebih duniawi karena memang lebih terlihat, yang saya katakan tadi ya. Lebih terlihat, lebih mudah dipuji, lebih mudah diperhatikan. Jangan jatuh kepada hal-hal tersebut. Karena kalau kita mau mengandalkan Tuhan, seringkali Tuhan memberikan kita juga yang namanya ujian, yang itu gunanya adalah mematangkan kehidupan kita. Dan ingat, kita sebagai seorang Kristen, misteri kehidupan yang perlu kita jalani adalah bukan cuma misteri yang bangkit saja, yang sering saya katakan, bahwa Tuhan Yesus pun juga pernah sengsara, pernah wafat, dan kemudian bangkit. Sayangnya, kita hanya mau seperti yang di bagian bangkitnya saja. Hore, indah, lagunya megah gitu ya. Tapi pada saat lagunya yang sengsara, merintih, orang tidak mau jatuh ke situ. Tapi disitulah sebenarnya adalah cara kita juga untuk mematangkan kehidupan keimanan kita. Tapi pertanyaannya, beranikah engkau terjun sampai di sana? Beranikah masuk ke dalam hal-hal seperti itu? Memang susah ya. Kalau dia hanya diomongkan saja, tetapi haruslah berani dicoba. Kalau saya sangat yakin pada saat saya sengsara tetapi Tuhan selalu ada di sisiku, saya sangat yakin kita bisa melampauinya, kita bisa melewatinya. Juga adanya rasa kecewa kepada Allah yang terjadi kepada manusia itu membuat kita bisa saja menolak Tuhan. Nah, ini tidak memberikan ruang pada Tuhan di dalam kehidupan kita ini juga cukuplah bahaya. Bahaya karena nanti aku sendiri. Aku mengandalkan kekuatan diriku sendiri. Oleh karena itu cobalah bukalah hatimu selebar-lebarnya dan biarkanlah rahmat Allah itu masuk ke dalam diri kita. Nah, ini yang perlu kita refleksikan lebih baik.
Oleh karena itu, tetaplah selalu belajar untuk menyadarkan bahwa kepercayaan dan harapan kita itu hanya kita sandarkan kepada Tuhan saja. Seperti apa namanya ya? Seperti kita bukanlah siapa-siapa. Kalau di dalam masa Prapaskah kemarin lagunya adalah hanya debulah aku gitu ya. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya seperti sebutir debu gitu ya. Ditiup pun akan hilang. Tapi itulah aku kalau di hadapan Tuhan. Jangan membuat diriku seperti yang sedang indah, sedang besar, sedang berkobar di depan Tuhan. Tapi pada intinya kita tidak mempunyai kepercayaan kepada Dia. Nah itu maksudku jangan cuma berhenti di mulut saja. Seringkali juga kita, ya aku percaya sama Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah komat kamit dengan rosarioku, aku sudah berdoa di depan Bunda Maria, aku sudah rekaristi setiap pagi. Tapi kalau hanya berhenti kepada mulut saja, nah itu sama saja tadi mendirikan rumah di atas pasir. Nah, ini yang apa namanya perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita masing-masing. Saya ngomong begini karena cuman dari pengalaman ketika sharing dengan orang-orang, seringkali yang terjadi seperti itu. Dan bila kita tidak menempatkan Tuhan dalam kehidupan kita, pasti kita akan ambruk cepat sekali. Dan itu biasanya berdirinya susah banget. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan dalam diri kita, walaupun kita jatuh, kita juga akan berani berdiri. Nah itu yang perlu kita rasakan, perlu kita pikirkan bersama-sama. Nah tapi perlu diketahui juga bahwa Tuhan hanya dalam kesengsaraan yang terjadi ya. Sebenarnya Tuhan itu ingin hal yang terbaik di dalam diri kita. Bukannya Tuhan mau kita menjadi sengsara, menjadi sedih, menjadi takut, menjadi kecewa. Bukan itu. Tuhan tuh mau kita menjadi baik gitu. Nah keadaan yang terjadi itu harus bisa kita rasakan dan harus bisa kita lawan. Kalau tidak, nanti ya kita kembali menyalahkan Tuhan ya. Kita akan kembali menyalahkan Tuhan. Yaitu karena kita selalu berpikirnya yang duniawi, yang kelihatan, yang mengenakan saya saja. Jadi perlulah kita kembali mengarahkan mata hati kita kepada Tuhan, membuka seluruh hati kita kepada Tuhan supaya rahmat-Nya itu bisa masuk ke dalam diri kita. Jangan keraskan hatimu ketika engkau berhadapan dengan Tuhan. Jangan berpikir dengan logika-logikamu ketika engkau mau menerima rahmat Tuhan. Logika manusia itu cuma segede gini saja. Tidak bisa kita akan menalar Tuhan yang begitu agung, begitu mulia. Nah, buka hatimu, biarkan dirimu seperti Yeremia. Dalam keadaan apapun, percayalah bahwa Tuhan ada di sampingmu. Dan di situ Tuhan akan memberikan rahmat-Nya kepada kita pada saat kita berani membuka hati kita dengan tulus dan rendah hati. Berarti kita harus berani membuka hati kita dengan tulus dan rendah hati. Baiklah pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, kiranya kita cukupkan dahulu bagian pertama ini. Kita resapkan dalam hati sanubari kita sambil kita merenung dalam hati kita setelah jeda berikut ini. Dalam hidupku, tepat pada waktunya, ketika aku merasa terasing, ku tak tahu harus melangkah. Pertolongan untuk menyandarkan hidupku.
bebanku terasa berat dan pikiranku terasa buntu. Kau urai segala masalahku, sabdamu buka mataku. Tuhan, pertolonganmu padaku selalu hadir dalam hidupku, tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, selamat berjumpa kembali dalam Oase Rohani Katolik hari Minggu 25 Juni 2017, hari Minggu biasa ke-12. Masih bersama kita Pastor Bonifacio Oni SDB dan saya Bernadette Marita masih menemani Pastor Oni dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sebelum saya melanjutkan berbincang-bincang dengan Pastor Oni, saya informasikan kepada Anda, bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, saran ataupun telepon, Anda dapat kirim melalui telepon kami yaitu 0822 1036 1555. 0822 1036 1555. Atau bagi Anda yang ingin sharing iman, Anda dapat kirim ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. orkkaj@yahoo.com. Baiklah, kita bersama kembali dengan Pastor Oni untuk menyimak permenungan dari Pastor Oni di bagian kedua ini. Pastor, di bagian kedua ini kabar sukacita apa yang ingin disampaikan? Ya, pada bagian Injil yang kita dengarkan tadi itu adalah jawaban dari ketakutan-ketakutan seperti yang Yeremia rasakan, seperti yang kita rasakan, bahwa Tuhan itu ada selalu bersama kita. Makanya di Injil yang tadi kita dengar dikatakan janganlah takut, ya. Jadi setiap ayat itu selalu dikatakan dengan janganlah takut, janganlah takut, janganlah takut. Mau memberikan kita semangat, mau memberikan kita kekuatan bahwa ini loh yang tadi kamu takuti, bahwa tidak ada orang yang di sampingmu, tidak ada Tuhan di sampingmu, sekarang ada. Dan dia mengatakan sendiri untuk jangan takut dalam melaksanakan perutusanmu, dalam melaksanakan pelayananmu. Dia pasti ada berserta kamu. Jadi kabar baiknya adalah masing-masing dari kita itu sekarang diundang. Diundang untuk menjadi pewarta kabar baik Kristus kepada semua orang. Apa itu kabar baik Kristus? Bahwa semua orang diselamatkan. Semua orang mendapatkan tempat yang sama. Semua orang memberikan kontribusinya untuk semuanya bisa mendapatkan ajaran kasih tersebut. Nah, pada bagian Injil yang kita bicarakan tadi tentang hal perutusan, di situ Yesus kembali mengutus murid-muridnya untuk menjadi misionaris, untuk mewartakan kabar baik ke seluruh penjuru, kepada semua orang yang belum mengenal apa itu cinta kasih yang sesungguhnya. Yesus tidak memberi jaminan bahwa dalam mewartakan cinta kasih itu kita tidak akan mengalami halangan. Tidak ada, Yesus tidak memberi jaminan itu. Tapi tanpa mengatakannya pun kita tahu pasti nanti akan banyak halangan. Oleh karena itu, Yesus banyak sekali memberikan semangat dan harapan kepada mereka pada waktu itu, ya. Dari bacaan Injil yang tidak begitu panjang, setiap dari ayat 26, 28, 31 selalu dimulai dengan janganlah takut. Janganlah takut.
Nah, itu diperhatikan lebih dalam. Kalau dilihat lebih dalam lagi, kalimat janganlah takut itu di Alkitab kalau nggak salah itu ada 366 kali Oh. disebutkan. 1 tahun kita ada 365. 365 hari. Artinya satu kata semangat itu diperuntukkan untuk 1 hari. Oh ya. Saya hanya itu refleksi saya. Lebih jauh lagi berarti setiap hari selama setahun Tuhan selalu mengingatkan ada kita ya. memberikan kita semangat, Iya. mengingatkan kita bahwa aku ada di sampingmu di dalam kamu melaksanakan ajaran cinta kasih ini. Nah, artinya juga kita juga haruslah kembali membuka hati, kembali membuka diri untuk hal-hal yang baru pada saat kita mewartakan ajaran kasih tersebut. Kenapa harus membuka hal-hal yang baru? Karena kalau kita hanya terpaku kepada hal-hal yang kita tahu saja, akibatnya kasih Tuhan itu tidak akan bisa masuk ke dalam diri kita. Kita menjadi ego lagi, menjadi keras hati lagi, dan yang lebih ngeri lagi, kita berpikir, saya tahu. Padahal kita mempunyai batas yang sangat lemah sekali. Sotoy itu namanya, Nah, Pastor ya. itulah. Jadi jangan jadi sotoy gitu ya, betul. Nah, pada Injil kali ini juga kita kembali tekankan tentang kata jangan takut tersebut, itu dipakai untuk mendorong, ya sekali lagi dipakai untuk mendorong kita untuk berani menghadapi perlawanan, untuk berani menghadapi halangan-halangan yang kemungkinan akan membuat kita meninggalkan tugas perutusan kita. Kalau zaman itu mungkin sudah zamannya Yesus itu udah jelas sekali halangan yang dia terima dari perlawanan orang-orang Farisi, ya, perlawanan jadi penjajah Romawi. Tapi yang terjadi dalam gereja kita, yang keluarga kecil gereja kita juga banyak hal-hal yang terjadi sehingga akhirnya saya mau mundur dari jabatan. Itu banyak terjadi di paroki-paroki manapun, di institusi-institusi manapun, khususnya di paroki, ketua lingkungan yang sakit hati terhadap umatnya karena tidak mau tanda tangan ini dan itu, merasa kecewa, aku lebih baik mundur saja. Atau umat yang tidak merasa didukung oleh pastor parokinya, sehingga aku lebih baik mundur saja. Ya, banyak yang terjadi. Nah, tapi itu hal-hal yang kecil. Di sini pada saat ini marilah kita kembali menyelami kata jangan takut tersebut pada saat kita memberikan pelayanan. Walaupun ada keributan dengan pastor paroki, jangan takut. Kalau memang perlu ditanyakan kenapa ada keputusan seperti A atau B, tanyakan diskusikan kepada dia supaya ada titik jelasnya. Dan seringkali yang terjadi adalah karena aku dengar di sana dan dengar di sini. Mungkin pastor parokinya tidak ngomong apa-apa. Karena aku tidak dengar di sana yang mengatakan begitu. Ada gosip-gosip lain. Nah, ini yang perlu kita luruskan di dalam setiap pelayanan kita. Jadi setiap kata jangan takut itu harus mewakili peristiwa dan situasi yang ada, ya, harus mewakili supaya kita tetap berani maju ke depan. Nah, kemudian kita melihat kembali tentang kedatangan kerajaan Allah itu harus dijadikan sebagai titik tolak, bahwa suatu saat itu pasti akan datang. Kerajaan Tuhan itu pasti akan datang. Kapan memang kita tidak tahu. Tapi kerajaan Allah itu akan datang untuk membuktikan bahwa yang namanya kemunafikan dari orang-orang yang membenci Tuhan itu pasti akan sirna, pasti akan dikalahkan. Dan Tuhan selalu akan memperhatikan manusia sampai kapanpun. Dengan demikian bisa saja tadi dikatakan ya, badan ini hancur tapi jiwa tidak. Nah, ini yang terjadi pada martir-martir kita. Nama saya Bonifacio, itu diambil dari Santo Bonifacio. Kenapa Bonifacio? Saya pikir ada pilihan khusus dari orang tua saya, tapi kayaknya sih tidak.
karena hanya mau mencari Santo yang depannya B. Jadi kakak saya Andreas A, saya B Bonifacio, adik saya C Cicilia. Mau pengen ABC aja anak-anaknya. Tapi ternyata bisa pas gitu ya. Ya. Santo Bonifacio itu adalah seorang uskup yang mau memberikan ajaran kasih kepada banyak orang, tetapi dia ditolak dan akhirnya dia harus dipenggal kepalanya karena dia mau mengajarkan ajaran kasih tersebut. Darahnya yang mengalir, yang menetes dari tubuhnya itu semakin menjadi subur ketika orang berani meneladaninya. Masing-masing dari kita juga diajak untuk seperti itu. Melihat contoh, melihat teladan orang lain untuk bisa memberikan diri kita kekuatan sehingga kita pun berani melangkah ke depan gitu ya, melangkah ke depan dalam setiap peristiwa-peristiwa yang kita hadapi. Nah, seruan jangan takut tersebut itu membawa kita pada bentuk pengakuan juga. Ketika orang mengatakan, ketika kita mendengar kata jangan takut, kita mengakui sesuatu yang lebih besar, yaitu apa? Yesus adalah Tuhan. Karena yang mengatakan jangan takut itu adalah sesuatu yang lebih besar daripada diri kita dan kita percaya kepadanya. Ya. Dan kita di situ berarti mengakui bahwa itu Tuhan. Ya. Sesuatu yang lebih besar dari diri manusia yang bahkan tidak terjangkau dalam diri manusia. Nah, ketika kita berani mengakuinya, apa yang terjadi? Manusia akan semakin dibebaskan dari rasa takut itu sendiri. Karena ada yang nge-backing, ya. Ada yang lebih besar daripada diri kita, dan kita sangat menjadi yakin bahwa Tuhan akan selalu ada bersama kita. Jadi manusia tidak akan pernah sendiri, karena Tuhan akan selalu bersama-sama. Nah, kalau dipikir-pikir juga, menjadi saksi Kristus itu adalah membawa kabar baik. Itu juga sangat menakutkan, mengerikan, bahkan tadi taruhannya nyawa. Yaitu banyak para martir yang harus bersedia memberikan dirinya, nyawanya demi keyakinan yang dia anut tersebut. Jadi satu-satunya cara gitu apa? Seperti Yeremia tadi, iman, kepercayaan besar kepada Tuhan. Sebenarnya apa yang harus ditakuti atau siapa sih yang membuat takut di dalam diri kita itu? Saya harus takuti siapa? Kalau mungkin kita jalan ke Tanah Abang gitu ya, dulu ya, wah hati-hati lo premannya gitu ya. Iya. Kita ada yang kita takuti, takut dirampok lah, takut dipalak lah, takut diapain. Nah tapi yang untuk dalam kehidupan keimanan kita ini, siapa sih yang membuat takut ini? Atau apa yang harus kita takuti? Itu memang tidak dijelaskan secara spesifik ya. Tidak bisa diartikan bahwa mereka yang tidak mau menerima ajaran Tuhan, tapi bisa kita lihat yang perlu ditakuti adalah ketika kita menolak cinta kasih tersebut. Ya. Yang perlu ditakuti adalah ketika kita tidak memberikan ruang kepada ajaran kebaikan tersebut. Yang perlu ditakuti adalah kita tidak memberikan tempat kepada Tuhan ada diam di dalam diri kita. Nah, ngomong-ngomong tentang kehilangan nyawa yang tadi untuk mewartakan kabar cinta kasih, pada dasarnya ya juga tadi itu Tuhan bukan mau supaya orang mati itu ya demi ajarannya. Engkau harus mati demi ajaranku, engkau harus mengalirkan darah. Tapi yang harus dilihat adalah Tuhan mau semua orang, semakin banyak orang menjadi selamat daripada mati itu. Tapi itu kok kenyataannya kan banyak yang mati. Ya banyak sekali martir-martir ya, banyak sekali martir-martir yang berani memberikan dirinya untuk ajaran Tuhan, memberikan dirinya untuk imannya kepada Tuhan. Jadi demi supaya semakin banyak orang yang mendengarkan ajaran kasih Tuhan, maka ada sejumlah orang yang harus mati demi ajaran Tuhan tersebut. Padahal kalau kita lihat bukan cuma dipenggal saja, ada yang dikuliti, dibakar gitu ya. Mereka mempunyai disiksa. Tapi di sini kita bisa mengambil energi sehingga kita bisa meneladani mereka, kenapa mereka mau sampai berbuat seperti itu.
Mereka sangat yakin harus bisa berani memberikan diri mereka. Kadang-kadang kalau saya juga bertanya sama diri saya sendiri, kamu berani seperti itu memberikan dirinya untuk dikuliti, dipotong kepalanya? Woi, ngeri juga ya, ngeri juga. Tapi di sini kita hari demi hari cobalah kita untuk belajar semakin berserah kepada Tuhan, sehingga iman kita akan semakin terasah, iman kita semakin akan terlihat lebih cemerlang, dan kita semakin membuka segala sesuatu yang Tuhan mau berikan kepada diri kita. Nah, kemudian juga nanti pada bagian akhir di kitab suci, di Injil tadi, akan semakin diperjelas supaya manusia makin mampu dan makin bisa menerima, mengecap arti dari jangan takut itu sendiri. Di setiap usaha itu, dalam mewartakan ajaran kasihnya ya, manusia harus mampu mengerti, bisa mengecap tentang arti jangan takut itu sendiri. Jangan sampai itu nanti jadi slogan-slogan juga, jatuhnya jadi slogan-slogan gitu Hanya loh. jangan takut Ya udah cuman gitu doang ya. Itu sangat disayangkan. Nanti yang kita omongkan, yang kita refleksikan bersama menguap begitu saja, sangat sayang. Nah, oleh karena itu juga manusia tidak boleh malu akan kehadiran Tuhan. Harus berani mengakui Yesus di depan orang lain. Paling tidak, kalau mau doa, kalau mau bikin tanda salib, jangan malu. Gitu ya. Banyak sekali di tempat makan ya, kok nggak bikin tanda salib, malu gitu. Malu. Aduh, kok malu apa? Mungkin ada jawaban yang lain, tapi jawabannya malu gitu. Aduh, ini saya jadi agak bingung. Itu hal yang sangat sederhana saja, kita tidak bisa mengakui Tuhan di depan yang lain gitu. Apalagi, padahal tanda salib ya tanda salib aja, nggak ada masalah. Nah, intinya jangan seperti Petrus gitu ya. Petrus yang di depan Tuhan waktu itu, aku akan membelamu, aku akan membelamu, aku akan membelamu. Pas ditanya, langsung dia menyangkal. Kamu kenal sama Yesus? Enggak kenal. Jangan seperti itu. Jangan jatuh pada slogan-slogan saja yang saya kira akan memberikan semangat, tapi ternyata kita tidak memupuknya dan kita bisa jatuh ke dalamnya. Jadi mengakui Yesus itu bukannya hanya dengan kata-kata saja, tapi harus juga dengan tindakan. Tindakan apa? Cinta kasih. Yang bagaimana rambu-rambunya mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan daripada yang lain. Manusia mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada yang lain. Nah, sekali lagi kita diingatkan kembali bahwa kita diundang untuk membantu mengajarkan ajaran cinta kasih, dan juga disadari bahwa tugas ini tidaklah mudah. Sangat tidak mudah, karena pasti kita akan mengalami yang namanya kesulitan, kesengsaraan, kesedihan, penganiayaan, perlawanan. Tapi hal itu bukanlah hal-hal yang perlu ditakuti ya, sekali lagi. Oleh karena itu ketika Yesus mengatakan jangan takut, perlu kita resapi benar-benar. Yang perlu ditakuti oleh manusia adalah jatuh dalam perbuatan dosa. Ya, daripada yang lain, takutlah untuk berbuat dosa. Nah, itu yang perlu ditakuti, karena dosa nanti akan membawa manusia pada kelemahannya, yaitu lunturnya rasa percaya, lunturnya rasa mengimani kepada Tuhan, itu akan semakin pudar. Tapi bukan berarti pula kita akan kehilangan harapan. Tetaplah bersemangat, tetaplah memberikan yang terbaik. Dalam gereja Tuhan memberikan instrumen-instrumennya supaya kita bisa menggapai kesucian. Misalnya tentang dosa tadi ada sakramen pengakuan dosa. Gereja sudah memberikan ajaran-ajarannya melalui teladan orang-orang pintar. Maksudku orang-orang kudus. Yang ntar orang pintar dipikirnya dukun lagi ya. Orang-orang kudus perlu diteladani, sehingga kita semakin mengerti kemana kita melangkah, semakin mengerti kemana kita mengarah. Tapi yang perlu dikatakan, yang perlu diimani, diresapi, janganlah takut, Tuhan selalu bersama kita. Iya, terima kasih Pastor Oni. Jangan takut, bahwa Tuhan selalu bersama kita. Takutlah untuk berbuat dosa, begitu ya Pastor Oni. Betul.
Baiklah pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, dengan demikian kita harus berpisah di hari ini dengan Pastor Bonifacio Oni STB. Dan saya Bernadette Marita mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan sebuah doa dari Pastor Oni dan berkat Tuhan dari Pastor Oni. Baik. Bapa, berkatilah kami selalu, lindungilah kami selalu, jagalah kami selalu dalam menampaki hari-hari yang berikutnya, jam-jam yang berikutnya, supaya mata kami selalu terarah kepadamu, hati kami selalu terbuka untuk mau dituntun oleh Roh-Mu. Ya Bapa, kami sering mengalami ketakutan, tapi kami percaya bahwa ketika Engkau yakin ada di dalam diri kami juga yakin untuk berani mewartakan kasih-Mu kepada semua orang. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, sampai jumpa lagi di Oase Rohani Katolik berikutnya. Salam damai, amalkan Pancasila. Makin adil, makin beradab. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.